Moontrap TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Moontrap TV, Intro with Trap. Bersama saya Alvin Bangun. Dan saya Warkop DKI, cinta banget sama mereka. Episode kali ini kita udah mengundang ya. Kalau buat celotros di rumah, mungkin kalau berbicara seputar konser di masa pandemi, kita kangen banget sama namanya konser, men. Iya kan sih ya? Benar. Baik yang skala kecil ataupun besar sekalipun ya, kita kangen dengan atmosfer dan juga ambience-nya. Nah, kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang mana pengalaman dari beliau sendiri ini tidak hanya untuk konser-konser lokal, bahkan Tapi ini internasional. Interlokal. Interlokal, yoi. Anak Sambungan wartel, telepon. Bapak. Sambungan telepon. Anak wartel tadi. Awan umur. Oke. Nah, kalau dari Trotter sendiri di rumah, seberapa kangen sih lo sama konser-konser di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri sekalipun untuk bahan referensi seperti itu ya. Nah, di tengah-tengah kita di Moontrap TV kita udah kedatangan nih salah satu metalhead, oke, di musik-musik cadas pada umumnya. Nubi. Nubi. Dia adalah Mr. Sam. Oh, ini. Om Sam, Yes. Gimana Malai? Gimana Om Peng? thank you udah datang ya. Thank you banget nih, thank you banget buat tim semuanya udah ngundang ke sini Moontrap TV buat celotros nih. Yoi. Gimana lo keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana nih om gue nih, om gagal nih? Pandemi udah setahun, John. Om sih. Iya. Gua kan newbie. Iya. Nubi apa? Makanya justru tadi gue kan duluan Peng ngomongnya Nubi. Udah lah gini lah. Trotter sudah tahu. Nggak usah kalian bilang Iya, kalian benar, Nubi. benar. Mereka udah bilang, ini Om udah. Explode. Konsep. Siap. Gila nih kan. Gua dengar cerita dari Subur kan nih orang udah kemana aja katanya kan. Gila. Nah, Ceritain dong, sebelum kita ceritain Om Sam dulu nih, John. Apa Kalau tuh? kita ngomongin seputar dari pandemi, ini kan berdampak semua nih Om Sam, ke Benar. konser dan lain-lain. Dan kalau ngomongin apa ya, rasa kangen kan pasti Beda. numpuk di otak. Buat terus biar tahu Om Sam ini adalah bisa gue bilang backpacker nggak sih lo? Iya, gue memang selalu backpack. Seorang backpacker yang menonton konser musik metal internasional seperti Wacken, Hellfest udah? Ya udah, 2 kali malah gue Hellfest. Hellfest, Hellfest apa lagi Om? Sonisphere. Sonisphere terus? Kemudian ada Rock the City, Donut Blom. Rock the City, Nah, terus? Oke. Bisa disebutin? Rock the City di Bukares, Rumania, kemudian Bergenfest, Poznan Fest, Tuzla Blom. Terus lah belum, oke. Target gue sebenarnya kepengennya tuh ini Metal Days 6 hari, 6 hari. malam berturut-turut. 6 hari 7 malam. Yes. Oke. Itu Nah, apa itu? Di Slovenia, di Ljubljana, Slovenia. Itu cuma 2 band, cuma 2 panggung. Itu bandnya band-band yang bukan band top, band-band yang kelas Middle tuh middle. Oke. Headliner tuh bisa jadi pernah headliner tuh Testament ya level-level kayak begitu lah. Tapi Oke, justru oke. itu yang mantep, cuma 2 panggung, nggak kayak Wacken 8 panggung. Capek Om. Oke. Nah, Om Sam, Yes. biasanya kan dalam sebuah ide itu lo akan melihat pertama-tamanya tuh melihat ini ya dari apa ya, porsian dan juga kapasitas lo sendiri kan. Lo melakukan tour backpacker secara sendiri itu bisa dibilang orang-orang bilang ini orang gila. Lo ngejalanin itu sendiri ya kan, lo Sendiri. ngapa-ngapain juga kacang kan. Heeh. Apa yang terlintas di otak lo dan itu pertama kalinya tuh kapan? Jadi waktu 2013 itu gue pernah diundang sama Kementerian Budaya Perancis untuk jadi peserta festival mewakili Indonesia. Oke. Kemudian begitu gue proses visa, visanya itu kan dijamin sama mereka semua. Keluarlah visa Schengen itu berlaku 1 tahun. Kan kalau visa Schengen kan bisa masuk ke 26 negara Uni Eropa Benar. plus beberapa negara non Uni Eropa. yang penting euro gitu. Yes, berbekal itulah 2014 itu gua cek-cek ternyata ada Hellfest
Hellfest begitu gue liat ada Iron Maiden, guber nih, gue bilang itu. Coba cek tabungan, mudah-mudahan Bismillah udah. Begitu gue mau beli tiketnya, habis mau om. Anjing. Habis. Serius. Tiket pesawat atau tiket Hellfest ya? Tiket Hellfest. Hellfest. Dan itu bulan Desember 2013. Hellfestnya bulan Hellfestnya bulan Juni 2014. setengah tahun sebelumnya. Yes. Akhirnya gue Gila. pening kan pala. Gue coba kontak orang yang undang gue di Prancis. Lo kenal nggak dengan festival ini? Mr. Oliver De Fox, lo kenal nggak? Itu yang punya Hellfest ya? Enggak, yang undang gue. Oh. Gue nggak tahu Sam, tapi waktu lu ikut festival kita, ini ada orang Hellfest. Gue hubungin nih, begitu dihubungin orang promosi gue di email. Langsung men, granted buat lo langsung bayar, lo nggak usah dapet tiket, lo tinggal datang ke booth khusus. Oke. Booth khusus, Gila. lo datang, begitu gue nyampe, wristbandnya VIP, main Anjing. Lu masih simpan nggak tuh wristband-nya? Fotonya doang, itu udah atau banjir kayaknya, gue kehilangan banjir. Itu privilege yang benar-benar di luar ini Itu loh ya, itu ekspektasi unpredictable, itu di luar ekspektasi Iya, banget. benar privilege yang Gila. luar ekspektasi lo. Gila. Dan begitu lu dapet lo gue king. Bukan anjing lagi, udah semua bahasa keluar udah. Oke. Udah. Berarti kan yang pertama ini kan bisa dibilang itu experience yang membuat lo ini semakin tergugah untuk next. Oh, gua Iya. harus kapan lagi nih berikutnya nih. Ya kan? Berarti itu pertama ya, Pertama kali tahun itu. 2014. 2014 pertama kali gue jalan ke festival Dengan uang lo sendiri? dengan uang gue sendiri, nyicil segala macem, sampai gue korbanin, gue tidur di bandara, tidur di terminal atau stasiun daripada gue keluar bayar hotel ya kan, untuk ngambil keberangkatan pagi. Oke, untuk less cost. Yes. Oke, salah satunya ya. Itu gue tekan banget, dan kebenaran untungnya gue bukan orang tipikal, gue bukan Indonesia banget gitu, harus makan nasi. Jadi gue apa yang bisa gue makan, yang penting perut gue kenyang, jalan gerak. Survive-nya seperti itu. Yes, itu Nah, itu kan pengalaman pertama kali. bener. Dan lo nggak tahu yang namanya iklim di sana itu seperti apa, kencengnya dan lain-lainnya. Dan lo sampai sebegitu tuh. Iya, dan itu gue di Hellfest pertama kali harusnya 2014 gue janji sama temen gue. Ada temen gue tuh janji, ternyata seminggu sebelum berangkat bokapnya unfall. Itu tiket dia relain semua, gue udah bagi tugas sama dia bawa tenda. Oke. Nyampe begitu gue terbang, nyampe sono pas gue nyampe Paris, dikabarin sama dia, gue nggak bisa, bokap gue masuk, bokap gue unfall lagi, harus terbang ke Singapura untuk berobat. Gue cuma mikir, anjing gue sendirian nggak punya tenda. Ujian awal ya. Akhirnya Gue tidur, untungnya gue sleeping bag kan. yang itu lagi musim apa dia? Lagi Musim panas, tapi Musim panas. malamnya itu 6 derajat om. Anjing. 6 derajat om. Jadi gue tidur pakai sleeping bag, buat itu kan gue punya tiket itu kan buat masuk area camping bebas, free kan, nggak ada charge. Cuma kan gue nggak punya tenda. Gue tanya-tanya yang jual tenda di sini di mana? Ada downtown, turun lagi lu setengah jam 1 jam ke sono. Oke. Panci gue bilang ribut, gue tidur dengan sleeping bag di mana? Di area parkir di bawah mobil. Lo tidur jadi di area Iya, parking. itu malam pertama. Oke. Gue bisa masuk situ karena gue punya VIP. Lu bebas tak all akses itu kan? All access. Dan gue kebangunnya keinjek orang mabuk, anjing. Jam 6 pagi, keinjek orang mabuk gue. Itu orang mabuk nyampe sadar. Cewek? Orang Cewek cowok yang mabok? sepasang. Oh, pasang. Tapi lo nggak diajak trisam kan? Apa sih? Kagak kepikiran gue. Buka Itu 3 hari ya? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari, cuma Sabtu Minggu. Itu hari pertama lu tidur di kolong mobil. Iya. Hari kedua Hari kedua akhirnya gue ketemu temen gue, ketemu anak Malaysia nih, dan gitarisnya Humiliation, Oke. si Asraf. Akhirnya dia punya tenda satu tapi nggak ada tutupnya, cuma kayak tenda tamasya gitu. Udah gue bilang gue pinjam nggak apa-apa. Akhirnya sarung sejadah yang gue bawa tuh kain-kain tipis buat jadi tutup. Kemulan ya. Buat kemulan. Mendingan. Akhirnya gue ke situ, ke area tenda Sampai hari terakhir. sampai hari gitu ya? terakhir. Oke. Itu gila banget itu di luar prediksi gue. Iya. Demi Iron Maiden hari pertama, Oh, itu. hari keduanya Aerosmith, hari ketiganya Black Sabbath. Oke. Kalau kita boleh tahu nih, misalnya pengalaman pertama itu lo dengan kos lo sendiri berapa misalnya? jadi mungkin orang-orang juga pengen Oke, cerita sih kalau backpacker gitu. Gua tuh kalau Kasih tahu rute untuk yang pertama, awal ya. yang pertama ya. Rute awal ya. Karena pertama gua belum tahu selangnya. Ya, Akhirnya udah tahu kan? Ada beberapa. Sekarang harus gimana? Jadi yang pertama itu gue untuk nonton 3 show Iron Maiden itu di Hellfest, kemudian di Poznan sama di Bergen, Norway. Oke. Itu tiga show itu sekitar 10 hari gue ada di sana, 12 hari. Itu nggak sampai 20, sekitar 18-19.
18-19 juta Iya, di udah termasuk itu udah semuanya 2014. 2014. Lu, dari tiket pesawat, Iya, udah semuanya. Udah semua tiket pesawat, tiket konser, PP. PP, tiket PP. Nah, strateginya charters kalau memang mau ke sana itu paling penting untuk menekan cost. Nah, itu yang maksudnya bisa lu share kan. Iya, itu Gimana? Jadi kalau pesawat internasional, kita bicara di luar pandemi ya. Ya. Kita bicara itu biasanya sering ada promo pesawat internasional Jakarta Eropa PP itu Cari yang itu. di bulan Maret, bulan Oktober. Siap. Jadi kita beli untuk yang misalnya Juni nih kan summer nih, Juni kita persiapan dari Oktober. Kalau memang lu udah fix Oktober, begitu ada yang murah lu hajar. Atau kalau nggak lu tunda sampai dengan bulan Maret. Biar itu rutin tuh. Mereka kalau bulan Maret. Rekor gue Sampai berapa sih dia bisa semurah itu? kalau normalnya Jakarta Eropa rata-rata 9 sampai 10 juta PP. PP. Tapi gue pernah dapetin promo itu 4.500.000 Anjing. PP pakai Qatar Airways. Nah, itu di luar pandemi. Di luar pandemi. Apa kabar pandemi? Yang mana kalau nanti keadaan stabil mungkin bisa lebih murah dong. Harusnya bisa lebih murah. Harus bisa lebih murah. Iya. Contoh untuk yang bulan Juni ya, sebulan 2 bulan yang lalu gue kan lumayan sering nih mantau tiket pesawat di promo. Oke. Jakarta Turki Istanbul PP 5 juta. Oke. Oke. Etihad dari Turki lu tinggal nyambung. Sama kayak kemarin dong. Kayak Garuda yang Makanya kalau lo ngomong pariwisata Indonesia, ya ntar dulu deh. Walaupun bukan domain gue cuma ngasih saran doang. Tiket pesawatnya dulu turunin harganya. Oke. Kalau bikin compare, lu bayang 5 juta Jakarta PP bisa PP 5 juta. Lu Jakarta Jayapura lebih 5 juta. One way. Ya kan? Iya, 1 trip. Nah, ini curcol doang dikit. Biar trotter tahu Biar trotter pahamnya. paham. Jadi kalau pariwisatanya emang mau naik, turunin dulu dari tiketnya. Itu dulu yang paling utama. Itu dulu. Itu dulu. Karena kalau ngomong lagi, gue nonton konsernya pindah-pindah negara gitu ya. Gue selalu cari tiket promo kereta atau bis. Gue pernah dapat bis itu tiket promo 1 euro, 15.000 om. Kalau normalnya berapa emang? Normalnya itu rata-rata 15 euro, 20 euro. Gue bisa dapat 1 euro dari Normalnya 200 ribuan. dari Bratislava, Slovakia ke Vienna, Austria. Oke. Itu 2 jam perjalanan cuma 1 euro. Dan yang Yang lebih perjalanan? Sorry. 2 jam perjalanan. 2 jam. Jadi kalau kita akap lah antar provinsi 2 jam, dan gue pernah dapat rekor tiket pesawat murah Oke. dari Rumania. Gue transit ke Milan, habis itu gue ke Wacken kan, karena dari Milan tuh gue liat bis yang ke Jerman murah dari Milan. Akhirnya dari Rumania gue terbang ke Milan, itu gue dapat tiket pesawat normalnya dia 30 sekian euro, 30 sampai 40 sekian euro. One way apa? One way. One way. Dan gue dapatnya cuma 5,10 euro, 76.000 perak. Tapi Om Sen, 2014 terakhir nih secara berkala dan itu lo jadi ritual per tahun lo, agenda per tahun Kan lo tagihan nih. nyandu. Bukan, ya maaf ya, Nyandu. drugs itu nyandu. Ini lebih parah dari drugs. Serius. Nyandu ya. Lu ngelihat sosmed, nggak bisa lu ngelihat sebuah festival, tiba-tiba ada festival baru, lu pasti akan ngulik. Dan itu yang terjadi sama gue. Oke, wait. Kapan 2014 nih? Lu saat itu masih single? Masih sampai sekarang gue masih Sampai single. sekarang pun? Sampai sekarang masih Oke, single. nah ini ngomongin Kelebihannya gue itu. Iya, itu dia Keuntungannya nih. ya, keuntungannya. Jadi single. Iya, single. Ngeriin ntar contoh udah mikir, Lu wah anak gila. ini. Ya, kalau gue single juga punya anak. Gue tetap Oke, single punya anak. dudes ya. Yes. Yo. Single Sam, fighter. gini Sam. Dari Hellfest ke Wacken, dari yang tadi lu sebutin beberapa acara metal, mana sih yang menurut lo ini anjing sih emang acara apa sih? Secara konsep. Secara konsep, secara band, secara anjing lu panitia bisa begini di negara gua nggak ada. Masing-masing festival yang pernah gue datengin, mereka punya plus dan minusnya ya. Pasti. Contoh gue ambil sekarang Hellfest, Wacken dulu deh. Wacken sekarang sebagai kiblatnya anak-anak metal seluruh dunia nih. Iya. Di situ kelebihannya adalah lu begitu dengan dengar nama Wacken, bohong. Lu nggak dapet suguhan terbaik dari band-band. Itu total sekitar 150-180 band, karena mereka ada 8 panggung. Oke. Panggung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terpisah. Itu 8 panggung. Dan itu diselenggarakannya selama Itu selama biasanya mereka mendekati summer akhir Juli atau awal Agustus. Itu udah pasti jadwal mereka, udah fix. Yang jadi masalah di Wacken itu adalah satu,
Wah, lu tanya deh anak-anak burger tuh kalau bang pada muter. Gua muterin itu Wakan. Dari panggung 1 ke panggung 4. Gua mau nonton Orphan Land ke panggung 4. Dengan kondisi jalanan lumpur hampir setengah jam Om gua jalan dari panggung 1 ke panggung 4. Harusnya kalau misalnya lumpur 15 menit nyampe. Tapi lu bayangin tanpa lumpur aja 15 menit lu bisa bayangin jaraknya. 15 menit jalan kaki. Ah. Itu jauh loh. Nah, lu bayangin. Jauh lah. Lu bayangin. Kayak gitu. Dan di Wacken itu jeleknya lagi, gue bilang, gue harus beli sepatu boot seharga 25 euro, habis itu gue langsung gue buang. Begitu sih. Ya karena emang orang-orang pada pakai boot semua, gue pakai sepatu sneaker biasa. Hancur, jebol. Ketahuan sneakernya lo gemblok nyeker. Apalagi begitu dari panggung 1 udah selesai nih, gue balik ke campsite. Kebenaran gue campsite itu gue nggak beli tenda, gue nggak bawa tenda kan, gue sewa tenda. Ada sewa tenda, udah lengkap semuanya. Tergantung customnya lo mau kayak gimana. Itu 20 menitan jalan. Berapa tuh waktu rent tenda sendiri? Itu buat gue sendiri tenda untuk 3 hari, untuk 3 malam, 4 malam 5 hari. Itu total gue sekitar 2 juta sekian. Oke, kalau di 2 rumah juta kan ya. sekian kalau di rumah. Kalau di rupiah. Untuk yang tenda single ya Tenda sendiri. single. Itu akan kalau Wacken pokoknya buat gue adalah negatifnya Wacken buat gue, satu tempatnya terlalu gede, Oke. udaranya ekstrim, Habis itu blok. karena gue udah bosan sama lumpur. Bosan gue, baru banget bersihin lumpur Di kita udah banyak. Gue bingung orang-orang gue pada seneng banget begitu hujan pada guling-gulingan. Si anjing gue bilang, gue mau udah enak sama lumpur. Nah, bule suruh datang kalau ketika di kita lagi banjir. Harusnya begitu. Oke, terus. Yang paling berat buat gue adalah buat orang kita ya, orang tropis, udara. Udaranya ekstrim kali. Itu jam 3 paginya mereka itu bisa sampai 3 derajat, 2 derajat. Ditambah gerimis. Kenapa Wacken tagline-nya rain or shine? Lu jangan kaget tiba-tiba gue lagi nonton Iron Maiden baru lagu keempat, nggak ada geluduk, nggak ada apa-apa segala macam, tiba-tiba turun air. Dan penonton nggak pergi ya. Ada. Cuma tinggal buka jaket aja ngambil kan, kalau Wacken ada satu kit dari mereka dapat satu kit semuanya udah termasuk jas hujan dengan logo Wacken. Transparan itu. Yes. Udah ya mereka tinggal buka pakai. Ulah, anjing lu mah enak, gua mengeret ini ya kan. Gila, itu. Nah, setidaknya Rain dan and shine. nah mungkin salah satu kita juga kalau skala-skala event internasional kitnya itu tuh udah menyediakan dari Udah, iya, fasilitas udah. ya. Itu mungkin bisa bisa dipikirin juga sama kita yang di sini Iya. tuh ya setidaknya ya. Setidaknya. Untuk kill Ntar gua akan tambahin beberapa hal yang mungkin bisa ngebantu tim Iya. celoters nih yang bergerak di bidang showbiz gini ya. Kemudian Itu penting. kalau bicara masalah Hellfest itu enaknya berkebalikan dengan Wacken. Tempatnya lebih kecil, lebih nggak ada lumpur. Udah gitu dia di selatan Perancis, nggak terlalu dingin. Ya dingin-dinginnya 5 derajat, 6 derajat lah kalau malam. Oke. Tempatnya nggak terlalu gede, bandnya cuma panggungnya stage-nya itu ada 6. Dan yang paling enak itu maboknya nggak rese. Wacken parah mabok. Wacken parah karena banyak ABG Om. Jadi lu mabok nih. Rasanya senggol bacok ya. Yoi, lu mabok minum gitu tiba-tiba buang botol sembarangan. Terus lo kena ini kalau itu. Enggak, buang botol sembarangan, habis itu dia ngencing sembarangan aja. Tapi kalau di Hellfest itu lagi mabuk minum, habis kesel, Cari tong sampah. dia cari tong sampah. Dan ngehenya lagi, itu tong sampah itu ada khusus botol, khusus plastik, dia bisa lo dalam kondisi mabuk. Biar kalian mabuk ya. Dalam keadaan mabuk dia buang botolnya di tempat botol. Dia mabuknya mabuk sekolahan. Bisa jadi. Nah, hal yang di Bisa jadi. Terdidik gitu. Bisa jadi. Terdidik. Dan Hellfest lebih bersih. LPS lebih gitu. bersih. Karena yang gue baca artikelnya mereka mempekerjakan sekitar 2.000 volunteer dari anak kuliahan. Anjir 2000. Bersih. Lo ini ya Pak, lo dari gimana juga kan lo orang Indonesia ya, ya kan kita juga punya namanya festival internasional namanya Emersonic kan, Betul. ya kan udah dari tahun 2012 kan. Yang semi internasional juga ada beberapa kan, ada beberapa IO atau mungkin Promotor ya. promotor mungkin ya. Apa sih yang kira-kira kurang dari negara kita yang ketinggalan ya? Pelajarin Nih. apa sih yang selama lo di sana coba? Yang paling banget pengen gue sampein, kalau penontonnya di depan stage yang udah nempel sama barikade, Oke. 20 kali gue nonton konser Iron Maiden, itu 12 kali gue selalu di front row. Oke. Lo megang barricade? Megang barricade, dada gue udah nempel. Oke. Dada gue udah nempel. Jadi pernah gue di Kroasia nonton Iron Maiden, begitu gue balik mandi, ini merah semua karena dorongan dari orang, dan gue
Nahan kan? Nahan. Kelebihannya adalah begitu lu teriak aus, itu guard yang di depan panggung nggak ada cerita langsung ngambilin air. Lu minta minum langsung dikasih air. Oh, Dan sorry to say, gue belum menemukan festival apapun di Indonesia yang seperti itu. Jadi Sorry maksudnya to say. kayak sabun teing ya? Yes. Keren, keren. Karena apa? Balik lagi. Mereka bertanggung jawab. Begitu ada penonton kolaps, itu kan mereka yang harus tanggung kosnya. Benar. mereka aturannya bukan cuma ngejagain, tapi mereka Bukan. monitor mana yang kolaps, mana yang mau udah nggak bisa gitu. Dan satu lagi, Ping, yang gue salut luar biasa sama security-nya, nggak ada sedikit pun mereka noleh ke belakang panggung lihat band. Wah gila. Gila. Fokus dan Fokus, eye contact. Dia cuma fokus ngeliat penonton. Iya. Mana yang kolaps harus gua angkat gitu kan. Begitu ada body surfing, mereka nggak ngelarang, tapi mereka nyambut di barikade supaya orang itu nggak Balik langsung lagi ke jatuh. sana. Enggak, diambil Angkat supaya nggak dulu. jatuh. Oke. Diambil, suruh jalan, kasih minum. Anjing. Gila. Begitu tertib ya. Banget. Iya. Lu bisa, apa maksudnya kan input dari lu bisa buat pembelajaran untuk promotor. Iya. Mungkin setelah Ini- pandemi mau bikin Ini yang bener-bener gua pribadi pengen banget gitu loh ngeliat. Nggak usah ngomong festival deh, konser biasa aja. Oke. Itu kan kalau lu nggak ini kan oksigen kurang, suplai udara bersih lu kurang, lu bisa dehidrasi. Sedangkan lu penonton nggak boleh bawa makanan atau minuman. Bener nggak? Jadi disuruh beli jajan di situ yang harganya di luar jangkauan kantong kita. Itu juga itu juga jadi Salah satu masalah, problem, Mas. salah satu problem besar. Dan tapi concern gue adalah lu penonton nggak boleh bawa makanan minuman, tapi lu nggak provide minuman untuk membantu menghilangkan dehidrasi penonton. Betul, Pak. Itu Mantap banget. Nenek gua ngomong semua buat Trotters, kalau memang nggak bisa beli minuman, paksa bawa minuman. Kalau dilarang sama security, gitu nama security, suruh dia tanggung jawab kalau lu sampai kolaps. Iya. Oh, Bener dong. Pak. Gila. Karena apalagi Itu yang di depan barricade taruhlah. Itu yang di depan barricade. Badannya kan kayak anak Harley semua kan. Yang tingginya nih. Kalau pada baju kuning kan, baju kuning kan. Nih gua kayak begini nih, gede ya. Mungkin buat orang Indonesia orangnya gede. Gua nonton Slayer di Polandia Terus openingnya, gininya. Iron Maiden. Gua kejepit. Itu nih tangannya mereka bisa mereka segede paha gue. Tiga anak Harley. Itu WCW. gue sampai begitu band berhenti gue sampai lompat-lompat cuma apaan? Cuma buat ngirup oksigen. Sama gue selalu bawa coklat atau korma. Coklat atau korma itu kan manisnya manis mantap ya. Itu buat energi kan. Buat nambah energi. Oke. Itu mereka udah standby oksigen sama air ya. Itu udah standby semua. Kalau teriak aus gitu, itu keren banget. Jadi Itu ketika, di pinggir panggung tuh udah ada ambulans ready. nah ada gak sih sistem guardnya mereka sendiri itu yang ngeblend sama audience kayak misalnya mereka kan terjadi yang namanya kadang severe covid ya kan walls of death, state dive itu udah hal yang biasa lah. Jadi untuk mengantisipasi akan hal terjadi kayak Nggak ada. misalnya- nggak ada ya. Mereka Nggak ada. benar-benar fokus Mereka fokus yang di posisi depan. layoutnya ya. Jadi kalau stage dive mereka pegang, turunin. mereka kasih lu minum, terus lu balik lagi. Tujuannya yang stage dive itu atau body surfing itu supaya kan namanya orang kan asal aja Iya, kan? iya. Nggak mau ya, orang yang jadi dive yang dive itu jatuh sampai kenapa-napa. Sampai sebegitu ya. Gila. Safety-nya itu sangat-sangat Yes. diperhatikan. Dan yang paling penting lagi kanan kiri panggung selalu ada dokter standby dengan logo palang merah. Wah gila. Jadi dokter jangan cuma nanya di rumah sakit. Ada. Klinik dan sekitarnya ya. Itu Konser pun untuk utama untuk tuh. first aid, untuk pertolongan pertama. Yoi. Jadi selama ini dokter cuma ada di rumah sakit. Tapi medan konser adalah rumah sehat. Nah. Kenapa nggak ada di rumah sehat? Enggak Pak, maksudnya sebelum jadi sakit itu mereka kan sehat-sehat dulu. Maksudnya dalam artian di sini nih jangan pernah menyepelekan segala hal, Yes. segala aspek. Kalau di kita diinjek-injek. Gila ya. Nah, Kalau kita di sini tidak bisa ikut nonton. ya itunya ya apa penjaganya ya. Yoi. Jadi Mau nggak yang fokus. live flyer Iron Maiden guardnya bodo amat begini. Nggak ada. Demi Allah nih gue ngomong nggak ada sedetik pun mereka Mereka nonton ke nonton. belakang. Nggak ada. Nah, Bisa begitu ya? Nggak, gue nggak ngerti. Itu clear. Begitu selesai, nggak di band kan, pindah ke panggung lain, gue ajak ngobrol lah mas security-nya. Apakah memang SOP lu seperti itu? Iya. SOP kita di sini adalah nggak boleh ada satu penonton dalam jangkauan mata kita sampai cedera, sampai injure. gila. Sekalipun itu tetap ada di luar dari Tetap, ini, betul. tetap ada. Yang penting dalam jangkauan Iya. mata mereka kan, dalam jangkauan penglihatan mereka nggak boleh. Nah, itu. Gila ya. Bahkan sampai ada di Hellfest itu gue nonton sampai komandannya bolak-balik ngambilin air minum hanya untuk security-nya itu, nih lu minum. Mereka tetap boleh ngerokok. Jangan sampai semaput. Boleh. Tapi yang penting lu
Lu mau ngerokok, lu mau sambil mengapain pun segala macem, yang penting mata lo tetap penonton dan mata lo nggak boleh ngeliat ke panggung sama sekali. Itu poinnya. Keren. Nah, kalau di kita ini berbicara gesekan itu sangat ini ya, sangat apa ya? Mudah banget. Gampang, betul. Nah, kalau di sana tuh gimana tuh? Itu gue pernah ngeliat di Wacken, Wacken di ABG, balik lagi ya cerita ABG. Begitu ngeliat udah mulai rame, udah gue tinggalin deh. Itu kalau nggak salah bandnya band hardcore kalau nggak salah. Oke. Gue pernah ngeliat juga di Hellfest, kalau lo pernah ngeliat tuh Hellfest 2014 Dagoba, itu Wall of Death. Itu gue nunggu. Begitu gue emang pengen tahu banget kan Dagoba, wah anjing nih band keren juga nih. Gue nunggu dari jauh. Begitu ngomong pakai bahasa Perancis, itu kebelah penonton. Wah ini nggak beres nih, Ini kan nggak beres. Gue langsung cari yang agak tinggi, gue berdiri tinggi. Begitu mulai, Mengerikan nggak sih? Mengerikan. mengerikan. Dan itu gue liat mata sendiri, nggak ada yang berantem. Gila ya. Tapi mengerikan banget. Ya. Mengerikan. Di tengah ada orang. Kosong, jadi bener-bener kosong. Lu lihat di YouTube, Help Dagoba 2014, Wall of Death Dagoba. Lu lihat itu kosong. Vokalisnya ngomong pakai bahasa Prancis, lu ke kanan, lu ke kiri, kosongin tengah. Oke. Kalau ketika ada keributan terjadi, gesekan lah katakan ya kan. Kalau di kita kan biasanya kan jadi ini nih, apa ya, jamur kemana-mana itu kan, itu kalau jadi ribut nanti ya. Betul. Kalau di sana itu sekalipun ada gesekan tapi cepet ini ya, cepet reda. Pernah ngeliat, Oke. jadi satu orang Perancis itu sama satu lagi kalau nggak salah orang Brazil atau Amerika Latin gitulah. Oke. Mungkin lagi pada PMS kali ya, Ya, salah satunya. ya. Saya begitu mereka sempat mereka nggak berani baku pukul, macam gua segala macam kan, wah bau naga sama lu jual dicampur segala macam. Begitu selesai mereka rendengan ke bar minum bareng. Itu gue ikutin. Pembelajarannya tuh kalau di Indonesia, di negara kita tuh banyak banget PR sih kalau dengar dari Banget. banyak banget. Entah itu dari penontonnya, dari musisinya, dari pemilik industrinya, dari promotor, banyak banget nih. Banyak. Banyak banget ya. Tapi kesimpulannya satu. Kesimpulannya kalau gue Apa tuh? cuma dari kesimpulan satu, mental. Mental kita. Semua yang lo sebutin, mentalnya. Mentalnya emang belum mental begitu sih. Begitu lagi. Baru tau nggak kenapa mental kita nggak begitu? Lama lo. Nggak tahu gue. Karena waktu kecil kita makannya singkong, Bisa jadi. ya keju. Bisa jadi. Sama. Kecil lu nyusu, dia ngebir. Sama Ari aku dia bubur. Kalau dia dimakan. Gor banget. Berarti kalau dari pengalaman lo sendiri, pertama itu di 2014 ya. Coba lo sebutin deh, mungkin contoh. Gua 2014. Mana? 2015 tuh. Gua 2014 itu intinya kalau gua nonton konser itu sebenarnya ngubur Iron Maiden. Tapi kalau begitu ada festival ya gue ikutin. Jadi 2014 itu gua Hellfest, ngubur Maiden, kemudian Poznan, openingnya kebenaran pas Slayer sama Ghost. Terus di Bergenfest, Maiden sama Ghost. Oke. Cuma 3 tuh. 2015 vakum, ya kan? Ngepet gue ternyata kurang berhasil tuh, ya kan? Rental tuyul gue belum jalan tuh. Belum jalan. Ya. Tapi 2015 gue bilang, udah gue ternak tuyul dulu biar gue rentalin nih kan. 2016 akhirnya berangkat, gue dapet Iron Maiden 5 show, termasuk salah satunya Wacken. Oke. Kemudian Rock City di Bukares, kemudian Sony Sphere di Roma, Itali. Itu gue sampai nonton Saxon. 2017? Anjing. 2017 gue ngumur Iron Maiden tuh di Eropa. 2017 Tapi gue doain banget Irma sih. itu dia. Irma Kayak hati Irman, mau lihat dong. Yo, Kan gue udah punya bahasa gue jual anjing. Ada tanda tangannya bro. Oke. Ini gue kalau ngomong ini gue udah dapet 3 kali. Yang dua jangan bilang lo taruh di eBay. Yang satu gue kasih temen gue juga Nina. Nina sama Nina. Nih ala ini. Dina goes. Jadi dia pernah nanya, Bang, beli wristband Stradivarius berapa ya? Lu tanyain. Coba. Lu tanyain. Ya udah gue cek. Gue bilang gitu. Begitu gue nonton, gue dapet di Newcastle kan. Gue simpen. Begitu gue pulang, gue kirimin ke dia. Gue kasih dia buat kado. Lu tanya selanjutnya, lu tanya dia deh. Yang satu lagi gue jual sampai 100 euro, sekitar 1,5 juta. Akhirnya buat tambahan beli tiket konser Iron Maiden. 2018 tuh kemarin. 2018 gue Iron Maiden lagi, 7 show di Inggris. Di 2019? 2019 Hellfest. 2020? Oh, Oke. 2020 gue ke ini Saint Petersburg, Rusia. Gila itu masa pandemi ya. Iya, Masa pandemi. mulai masa pandemi, Iya. Eropa ada beberapa border yang Iya. ketutup. Akhirnya gue juga pulang terpaksa waktu itu. Deportasi Gue nonton Bruce Dickinson, dia rilis maksudnya lu die hardnya Irma ya? karena Irma makanya gue nguber.
Tapi sekarang Gila. sekarang gue udah pengen cari yang lain lagi nih. Enggak, gitu. gua waktu dia main di sini, itu gue lagi tipes pak. Dan berdebat dengan bini gue pengen nonton nggak boleh. Akhirnya gue tetap berangkat. Tetap berangkat. Tetap berangkat ke Ah, gue denger cerita lu, iya. Gue pernah denger. Begitu Iya. gue nyampe venue, orang-orang berdiri, gue ke belakang, gue nyari yang agak lama, gue duduk berdiri, terus udah gue begini nonton. Yang penting gue nonton, bodo amat ya. Gue bilang, itu gue tipes, Naik haji. tipes gue. Naik haji. Itu gue ngegir Nah. parah gue. Nah, Bung Sam, setidaknya kalau berbicara dari pengalaman lo secara organize, berbicara apa ya, Gua hanya promotor kayak ataupun apa ya? organizer di kita, memang kalau dibilang ketinggalan secara untuk apa ya, mereka mengorganisasinya memang ketinggalan banget lah ya, ketinggalan, tapi nggak banget ya. Nggak. Mungkin akan terus bisa maju Butuh dengan adanya improve, masukan butuh input improve, ya. Bo. Saya cuma bilang itu emang benar sih, semuanya mental. Mental, Balik lagi. Mentalnya harus mental seperti itu. Dari mental penonton semuanya lah ya. Ya balik lagi juga Bing, masalah bukan gue klaim mental gue juga mantap Iya, ya, iya. tapi backpack apalagi sendiri ke negara yang belum nggak tahu, ya kan, gitu kan. bahasa Inggris gue juga mungkin kalau di tes TOEFL juga jauh banget dari kata standar, Oke. tapi gue cuma punya keyakinan, gue punya niat baik, gue nggak akan diapa-apain sama orang. Dan Simple. itu terjadi. Udah, dan itu terjadi. Oke. Di Slovakia gue sampai dibantuin orang untuk beli tiket bis karena bahasanya bahasa Slovakia. Oke. Di Norway Bergen sampai gue dibeliin kopi sama orang. Karena apa? Karena lu kok beda banget lah sama orang-orang sini mukanya, dibeliin kopi gue. Di Jerman Waken gue sebelahan tenda sama gue, cuma ngasih rokok, gue di Samsung 3 batang ke dia ngasih gue makanan 1 box sama minuman soda. Tapi by the Balik way, lagi di situ. lo orang apa sih Bung Sam? Orang gila deh. Orang sini gue orang Sorry, Dia orang gila. Padang. Bokap Padang. Bukan Padang. Bukan Ya? Padang. Untungnya muka lu masih kalau di sana nih masih nyampur, masih kayak bule-bule. Arabnya dapat ya Arabnya. Ada yang bilang gue Arab, ada yang bilang gue Filipin, ada yang bilang gue orang Argentina, orang Chile. Iya, Argentina ya. Iya. Nah, Bung Sam, mungkin listing apa sih yang bisa di-share nih ke Celotas yang lagi lihat kita nih kalau mereka pengen menjadi backpackeran? Bukan maksud enggak. Satu untuk backpackeran, satu untuk sama ini dong, sama untuk promotor dong. Promotor. Maksudnya bukan kita mau menggurui juga, tapi kan lu udah punya pengalaman. Jadi Dan ada- ceritain semuanya. Ada dua yang ingin lo berikan untuk promotor dan juga Oke. untuk Celotas Pak. untuk Karena memang backpacker. kerja gue juga supporting promotor ya. Paling gue sih cuma bisa ngasih saran ya tadi seperti yang tadi kita omongin masalah keselamatan dan kesehatan penonton Yes. juga. Kemudian kedua promotor di sini agak berbeda dengan di sana. Coba yuk kita cari tahu sama-sama. Seperti tadi cerita gue, bulan Desember 2013 gue cari tiket Hellfest nggak ada. Sedangkan acaranya masih 6 bulan ke depan, itu habis. Bagaimana sih mereka tuh main begitu? Gue sempat diskusi kan sama orang Hellfest. Kenapa sih lu walaupun masih di bawah Waken tapi lu bisa menyamai level Waken. Secara nama Waken besar, tapi lu Hellfest bisa mepet terus itu. Kembali lagi mindset kami di Hellfest adalah gue tidak memikirkan bagaimana penonton atau band yang akan main, tapi bagaimana menjadikan ini sebuah brand. Oke. Kepuasan batin juga ya. Tidak hanya kepuasan batin tapi brand. Begitu lu brand, lu suka dengan brandnya Fender, udah lu kan pasti akan cari. Sama kayak Coca-Cola kan. Ya kan? Jadi brand. Jadi Lu mau dibikin apa aja ya? mau dibikin apa? Belinya itu. Nggak usah muluk-muluk. Iron Maiden apa sih yang nggak laku Brandnya. barangnya? Karena jadi brand. Mau bentuk apapun juga. Guns N' Roses. Kancut sekalipun JNR, Metallica, kancut, BH sekalipun pasti laku. Oke. Tapi brand itulah image mereka. Makanya mungkin buat Hammer Sonic teman-teman atau promotor yang lain, cobalah kita create brand baru. Oke. Berangkat dari pemikiran sederhana, simple, tapi yang paling penting adalah yang paling vital buat gue sebagai penonton. Jangan pernah ngorbanin penonton dengan aturan-aturan yang kadang-kadang nggak jelas. Betul. Jadi sekali lagi Contoh ya, contoh. Ada beberapa konser, promotor atau festival orang udah masuk nggak boleh keluar lagi. itu nggak jelas. Ribet. Tapi lu di dalam makanan yang nggak mungkin, yang mustahil harganya dibeli. Itu loh. Jadi tolong jangan siksa kami sebagai penonton Keren. untuk melakukan hal-hal Karena seperti biar itu. gimana juga lu bikin acara kalau ada penonton ya lu ambak Lu pasti Babak belur. kelar, Iya, kelar hidup. Jadi lu. sekali lagi ini nggak ada maksud buat ngeguruin. Nggak, cuma berbagi aja, ini cuma sharing aja. Berbagi berdasarkan cerita yang dialami oleh Bung Sam. Dan paling vital lagi, satu lagi, terutama festival ya, kalau memang melibatkan orang banyak, tolong pikirkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang difabel. Oke. Padahal mereka juga ada Karena ruang. juga Gua ada cerita ya, di Waken itu ada satu stage khusus, kurang lebih ukurannya sekitar 10 kali 20 meter. Oke.
itu orang nggak boleh ada yang masuk Oke, selain yang kecuali difabel. difabel. Dan orang yang nganterin difabel itu abis itu lo taruh teman lo itu di yang difabel lo turun. Oke. Dan itu dikelilingin sama security, dikelilingin sama medis, tim medis. Gila. Gila. Dan ada panggung 1, 2, 3 itu levelnya dibikin sekitar 60 atau 80 cm ke atas. Biar dia bisa emang. Ya, Iya, iya. dan lehernya lagi mereka masih bisa headbang di atas kursi roda. Diwakan deh. Diwakan. Tolong teman-teman kasih promotor siapapun juga, tolong siapin spot untuk para difabel. Itu paling penting karena Mereka juga mereka butuh hiburan. mereka butuh karena mereka juga manusia. Iya. Gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Dan jangan salah, mereka dengan keterbatasan mereka tidak memikirkan uang kalau itu memang dia suka. Betul. Yes, benar Itu gue banget. setuju. Kan itu income buat promotor. Setidaknya simbiosis mutualismenya itu di benar-benar direalisasikan. Itu untuk promotor. Tolong untuk promotor memanusiakan penonton. Memanusiakan penonton ya kan. Iya. Nah, itu setidaknya untuk promotor berbagi pengalaman untuk Bung Sam dan juga promotor yang ada di Indonesia, ya kan. Bagaimanapun juga, setidaknya kita ini pengen skala internasional kita dipandang Yes. gitu loh, secara organize. Betul. Gitu. Keren Nah, dan bisa keren. untuk backpacker, Om Sam. Nah, untuk backpacker kebenaran tahun depan rencananya gue mau buka open trip. Oke. Open trip antara Wakan atau Hellfest. Oke. Ntar gue kembali ke Trotters deh, maunya yang Siap. mana ya kan? Siap. Dengan plus dan minus yang udah gue ceritain tadi ya kan? Gue mau buka open trip, gue tidak akan collect money, duit-duitnya Trotters semua. Kita gabung nanti dalam suatu forum, apakah itu nanti WhatsApp group atau Telegram oke. segala macem. Gue akan menginfokan standby duit sekian juta untuk beli tiket pesawat. Standby kalau mau standby tiket, standby duit sekian untuk beli tiket. Oke. Karena beli tiket konser ini Waken nih mudah-mudahan tahun ini jalan karena sampai saat ini Waken yang masih standby belum membatalkan. Kalau Hellfest tahun depan 2022 pindahan dari 2021. Oke. Jadi kalau memang mau di bulan Desember lu udah punya duit kurang lebih 4 juta buat beli tiketnya aja. Tiket konsernya doang. Tiketnya harganya konser ya. segitu? Iya. 220 euro kurang lebih sekitar 3,8 lah, 4 juta. Itu gua nggak akan ngolek. Oke. Tapi begitu misalnya itu rilis, itu biasanya kalau rilis satu akun hanya bisa beli maksimal 4. Oke. Ntar kita tinggal atur strateginya. Siap. Ya kan dengan kartu kayak gimana ntar bisa gua aturin. Kemudian habis itu pindah ke bulan Maret, nabung lagi bulan Maret standby buat beli tiket pesawat. Udah, 2 poin itu yang paling penting. Tiket pesawat dengan tiket Iya, yang paling penting. eventnya ya. Yes, yang paling penting. Gua hanya akan mengkolek uang orang-orang yang mau berangkat hanya untuk pembayaran tenda. Nanti kita tinggalin bareng-bareng nanti. Kita sewa tenda, jadi biar kita nggak ribet. Iya. Karena gua tahu model-model orang kayak kita itu pasti kalah belanja kalau di sana om. Oh. Ngapain lu buat tenda lagi ribet-ribet ngomongin tas lu kan? Mendingan tas lu kosong. Apa bener-bener carrier? Karena 32 liter doang udah. Anjing. 32 liter doang udah. Sesimpel itu aja ya. Sesimpel itu sebenarnya. aja. Oke. Karena gua nggak perlu bawa baju banyak-banyak. Gua cukup bawa pakai 1, gua bawa 2. Lu beli aja. Sebenarnya cuma satu. Bukan hanya beli aja di sana. Karena pulang pasti penuh om. Dan Benar. baju di sana lu nggak ada bau nih. Karena udaranya. Iklimnya balik lagi. Iklimnya. Ini bawa badan gua tak. Ah. Lu bilang bawa badan gua. Iya tadi gua mau mayat. Om Sam, ini seru banget ya. Yang pastinya pokoknya Trotters ya. Kalau lo memang berniat untuk menjadi backpackeran seperti Om Sam dengan pengalaman-pengalaman segudangnya Om Sam sendiri ya. Komen aja ntar, Lo komen di sini. komen ya, nanti akan dibuat grup atau seperti apa ya. Kayak Ya. Wakan aja ada 90 ya. Kurang lebih ya, secara apa organize dan udah Iya. Wakannya kurang lebih. Tuh, udah lama banget main dari pengalamannya dan lain-lainnya. Ya udah. Jadi Enggak, tambahan lagi. iya. Kalau lo mau berangkat nanti open trip bareng antara Wakan atau Hellfest nanti 2022 dari sekarang mulai ada bisa nabung, gue jamin nggak akan lebih dari 20 juta. Anjing. Gila. Udah itu gua jamin. Udah semua. Gila. Di luar Mau belanja. Dari lu mau Di luar belanja, di luar belanja ya. Belanja. Nanti pokoknya tuh gue pokoknya untuk urusan tiket pesawat, tiket konser, tenda, sama transportasi daratnya, gue jamin itu nggak akan lebih dari 20 juta. Statusnya ngetrit atau gimana nih? Enggak, kita tetap biasa. Tetap biasa ya? biasa. Pokoknya tujuan kita masuk Wakan, begitu selesai Wakan lo mau pisah-pisah bodo amat. Yang penting tugas tanggung jawab di Wakan selesai atau Hellfest. Ya. Yang penting nanti kalau mau temu titik poinnya udah ada. Iya. Kan di sini ya. Makanya sekian. sila cara terus komen, ntar gua akan olah, entah gua bikinin nanti grup tertutup di Facebook atau nanti grup WhatsApp. Ntar kita siapin. Oke, Om Sam, mungkin Ya. dari Trotters pengen tahu nih informasi dari sosial media dari Om Sam sendiri, baik Instagram dan juga Facebook. Gua kalau di Instagram itu ada di Sam Talisman, di Facebook juga Sam Talisman. Tapi di Facebook kalau nggak ada Sam Talisman ya sama aja lah. Cari aja lah, banyak pemutual friend-nya kok. Kan gue newbie, ngikut gitu kan.
Ikut gitu. Oke. Bung Sam, thank you banget ya. Sip. Thank you banget. Thank you banget. Dan juga buat Trotters ya. Inilah dia untuk episode kita kali ini berbagi pengalaman dari seorang backpacker asli Indonesia yang udah pengalamannya nonton konser-konser dari seluruh penjuru dunia. Iya. Yoi. Kalau lo mikir gimana sih caranya, dijelasin dari Mas ya. Gua kasih disclaimer satu ya, tambahan disclaimer. Jangan salahin gua kalau nagih. Yang salahnya kalau sampai ending nih. Nonton konser tuh lebih parah dari narkoba ya. Ping, gua udah 150 band metal Ping, gua tonton. Puyeng pala gua gimana nggak nagih coba ya kan gitu malah. Kepikiran deh, Sam, bangsat lo. Kepikiran gua. Ingat Pak, Anda udah punya buntut. Bukan, Pak. Ini kalau Mungkin gua- konsep beda nanti kita ngobrol lagi. Ini kalau gue mau berangkat nggak bakal boleh. Kecuali di bawah duanya. Nah, Bisa diatur, bisa diatur. berarti kan kebayarannya ke buntut dan juga sikon yang berbeda. Selama budget ada itu bisa diatur. Budget malah gua pres-presin lah. Ya kan? Ya, Aman. Jual-jual dulu. ya udah, lo jual nggak apa-apa, tapi jangan jual iman. lo. Gue nggak mungkin jual di mana. Paling gue jual saudara lu. Jangan juga Pak. Ya udah deh, Trotters, keseruan kita ngobrol-ngobrol barengan Bung Sam ya seputar dari pengalamannya dia nonton konser di seluruh dunia skala internasional ya. Itu mendapat hiburan pastinya untuk Trotters ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen dan juga share ya. Jangan lupa follow Instagram. Follow Instagram sama Facebooknya. Bung Anak Sam. baru. Gue di Facebook nanti akan posting itu untuk update-update segala Newbie. macam. Iya. Bung Sam, thank you. Thank you banget Om Alex. Thank you, Thank you banget Om Ping. Dan juga buat Trotters, tetap semangat di masa pandemi. Saling berdoa dan saling support bahwasanya pandemi akan cepat berlalu. Amin. Ya. Tetap semangat. Inilah dia dari tim Munca TV yang udah bekerja juga. Thank you. Bersama dengan gua Leror. Gue piping. Sampai ketemu lagi di episode-episode Munca TV lainnya. Munca TV. Intro. Gila lo. Parah, Ustaz. Parah.